Mereka tidak pernah memberitahumu kebenaran yang sesungguhnya ini. Hasrat bukanlah permainan raga semata, ia adalah refleksi mendalam dari kondisi psikologis seseorang. Setiap gerakan, setiap tatapan, hingga setiap kata yang diucapkan oleh seorang pria membawa sinyal yang tidak terlihat namun sangat kuat. Wanita merespons sinyal-sinyal ini jauh sebelum mereka menyadarinya secara sadar. Apa yang ia rasakan terhadap Anda bukanlah sekadar ketertarikan fisik biasa, itu adalah resonansi dengan energi batin Anda. Kekuatan sejati seorang pria bermula dari dalam pikirannya sendiri. Sebelum ia melakukan kontak fisik, ia harus terlebih dahulu memahami dinamika batinnya sendiri. Wanita tidak akan ditarik oleh pria yang paling berisik di ruangan, melainkan oleh pria yang memancarkan kendali diri yang tenang. Keheningannya memberitahu wanita tersebut bahwa pria ini tidak dapat diguncang oleh kekacauan emosi di sekitarnya. Dalam ketenangan itulah, seorang wanita merasa aman, dan rasa aman itulah yang menjadi pemicu bagi bangkitnya hasratnya. Energi Anda berbicara jauh lebih keras dan lebih lama sebelum lisan Anda terbuka untuk mengucap kata. Cara Anda berjalan, cara Anda bernapas, dan cara Anda menempati ruang di sekitar Anda mengungkapkan apa yang sebenarnya Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Seorang pria yang telah melatih tubuhnya, yang mampu mengendalikan napasnya, dan membawa kekuatan yang tenang dalam setiap gerakannya, sesungguhnya sedang mengirimkan pesan tentang stabilitas batin yang luar biasa. Wanita merasakan hal ini secara instingtif. Ini adalah biologi kuno yang sedang bekerja di tingkat yang paling murni. Dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal sebagai dominasi nonverbal. Ini bukanlah tentang agresi atau pemaksaan, melainkan tentang kehadiran, presensi. Pikiran seorang wanita akan terus memindai kepastian emosional, bukan kesempurnaan fisik. Ia mencari sinyal yang mengatakan, pria ini tahu siapa dirinya. Ketika ia menemukan sinyal tersebut, dinding pertahanannya akan meluruh dengan sendirinya, dan rasa ingin tahunya akan mulai bangkit. Kebanyakan pria salah mengira bahwa daya tarik dimulai dengan kata-kata manis, namun kata-kata tanpa energi batin hanyalah ruang kosong yang hampa. Seorang wanita sebenarnya kurang mendengarkan apa yang Anda katakan, dan lebih memperhatikan bagaimana nada bicara Anda terasa di hatinya. Suara Anda mengungkapkan tingkat kepercayaan diri Anda, ritme bicara Anda menunjukkan kontrol diri Anda, dan jeda di antara kalimat-kalimat Anda memberitahunya seberapa membumi Anda dalam energi Anda sendiri. Untuk benar-benar terhubung pada tingkat yang dalam, seorang pria harus memahami apa yang disebut sebagai polaritas emosional. Ini adalah tarian yang tidak terlihat antara arah maskulin yang teguh dan aliran feminin yang dinamis. Prinsip maskulin bergerak dengan tujuan yang jelas, logos, sementara prinsip feminin merespons dengan emosi dan intuisi. Ketika kedua kutub ini bertemu dalam keseimbangan yang tepat, daya tarik tidak lagi perlu dipaksakan, ia akan terjadi secara alami melalui hukum alam. Namun disinilah letak paradoks yang sering menjerat banyak pria. Semakin keras seorang pria mengejar dan mencari validasi, semakin lemah energinya menjadi di mata wanita. Hasrat harus mengalir dari posisi kekuatan batin, bukan dari rasa butuh atau kekurangan. Ketika seorang pria mencari validasi dari luar, kehadirannya kehilangan bobot dan otoritas. Seorang wanita akan merasakannya secara instan, meskipun ia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kekuatan itu sifatnya sunyi, sementara rasa butuh atau neediness sifatnya berteriak. Kekuatan maskulin sejati berakar pada penahanan diri, restraint. Ia adalah kemampuan untuk menginginkan sesuatu tanpa harus menggenggamnya dengan rakus, kemampuan untuk melihat keindahan tanpa harus kehilangan fokus pada tujuan hidupnya. Kendali diri inilah yang menciptakan tensi yang sehat, percikan yang menggerakkan api ketertarikan. Secara psikologis, tensi ini memberikan sinyal tentang kepemimpinan, ketenangan, dan kecerdasan emosional yang mendalam. Ketenangan batin seorang pria bertindak sebagai cermin emosional bagi seorang wanita. Ketika Anda tetap terpusat pada diri sendiri, sistem saraf wanita di sekitar Anda akan mulai rileks.
Ini bukanlah sebuah manipulasi, melainkan sebuah resonansi alami. Wanita secara bawah sadar akan menyelaraskan diri dengan ritme emosional pria yang dianggapnya stabil. Ketika Anda stabil, ia merasa cukup aman untuk membuka dirinya sepenuhnya. Inilah alasan mengapa kepercayaan diri yang sejati tidak akan pernah bisa dipalsukan dengan teknik-teknik dangkal. Kepercayaan diri yang nyata tidak dibangun dari pujian orang lain atau persetujuan sosial, ia lahir dari kompetensi nyata. Pria yang menantang dirinya setiap hari, yang menaklukkan ketakutannya secara diam-diam tanpa perlu pamer, memancarkan aura otoritas alami, dan energi tersebut berbicara jauh lebih keras daripada pesona kata-kata manapun. Daya tarik fisik hanyalah lapisan permukaan yang paling awal. Tingkat yang lebih dalam adalah magnetisme psikologis, kemampuan untuk membuat seorang wanita merasa benar-benar dilihat sebagai individu. Ketika seorang pria menatap matanya dan benar-benar mendengarkan dengan seluruh keberadaannya, wanita tersebut mengalami bentuk perhatian yang sangat langka di dunia modern yang penuh distraksi ini. Perhatian yang tulus itu menciptakan intimasi emosional, yang merupakan inti dari segala bentuk hasrat yang bermartabat. Banyak pria gagal di sini karena mereka terlalu fokus pada hasil akhir alih-alih pada koneksi yang sedang terjadi. Namun, peran maskulin bukanlah untuk melakukan pertunjukan, melainkan untuk memimpin momen tersebut. Kepemimpinan dalam hubungan berarti membimbing momen, membaca sinyal-sinyal halus, dan menyesuaikan diri tanpa rasa takut akan penolakan. Semakin selaras Anda dengan realitas saat ini, semakin alami chemistry yang terbentuk di antara kalian. Untuk menguasai hal ini, Anda harus membungkam kebisingan dari keraguan diri. Pikiran yang terlalu banyak bekerja, overthinking, adalah pembunuh koneksi yang paling efektif. Saat Anda berpikir terlalu banyak, Anda meninggalkan momen saat ini, padahal kehadiran batin adalah segalanya. Wanita bisa merasakan ketika pikiran Anda melayang atau ketika Anda ragu-ragu dalam bertindak. Otentisitas tidak dapat hidup berdampingan dengan kecemasan. Maka, membumi, grounding, adalah senjata utama Anda. Saat Anda merasa gugup, bernapaslah dalam-dalam dan hubungkan kembali kesadaran Anda dengan tubuh Anda. Biarkan perhatian Anda turun dari kepala menuju ke pusat dada. Pergeseran dari sekadar berpikir, menjadi, merasakan keberadaan, akan mengubah total energi Anda. Anda berhenti bersandiwara dan mulai beresonansi secara nyata. Seni kehadiran adalah seni pengendalian diri. Ini adalah tentang mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam sejenak, dan kapan cukup dengan menatap secara mendalam. Keheningan bisa jauh lebih kuat daripada kalimat rayuan manapun. Ketika digunakan dengan niat yang benar, keheningan mengkomunikasikan penguasaan diri yang mutlak. Hal itu memberitahunya bahwa Anda tidak sedang terburu-buru, melainkan Anda sedang memimpin ritme interaksi tersebut. Dalam istilah psikologis, pemanasan atau foreplay sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum adanya sentuhan fisik. Ia dimulai dari iklim emosional yang Anda ciptakan melalui nada suara, gerak-gerik, dan rasa ingin tahu Anda yang tulus. Setiap kata yang Anda ucapkan dan setiap senyum yang Anda berikan menanamkan benih antisipasi di dalam pikirannya. Antisipasi inilah yang membangun ketegangan emosional yang sebenarnya didambakan oleh wanita. Namun, untuk mempertahankan energi tersebut, Anda juga harus memahami seni menahan diri. Intensitas yang terlalu banyak dan terlalu cepat justru akan merusak misteri. Pikiran feminin secara alami tertarik pada proses pembukaan yang perlahan, bukan pada sesuatu yang terburu-buru. Seninya terletak pada pacing, memberikan cukup banyak hal untuk membangkitkan rasa ingin tahunya, namun menahan cukup banyak hal untuk membuatnya tetap bertanya-tanya. Inilah yang oleh para psikolog disebut sebagai kepuasan yang tertunda, delayed gratification, yang memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter utama dari hasrat. Kontrol batin juga mencakup pengelolaan terhadap dunia internal Anda sendiri. Seorang pria yang tidak dapat mengelola dorongan impulsifnya akan menjadi budak dari nafsu tersebut,
dan wanita dapat membaca hal ini secara instan. Pria yang tetap tenang, yang bergerak dengan pertimbangan matang, dan tidak pernah merusak ritme ketenangannya adalah sosok yang akan selalu diingat lama setelah momen tersebut berakhir. Ketenangan maskulin bukanlah sebuah sikap dingin atau tanpa perasaan, ia adalah bentuk kesadaran tingkat tinggi. Anda merasakan segala sesuatunya dengan dalam, namun tetap bertindak dengan niat yang terkendali. Keseimbangan antara kedalaman perasaan dan disiplin diri, inilah yang sangat magnetis. Hal itu memberitahunya bahwa Anda mampu memiliki gairah yang besar, namun Anda tidak dikonsumsi oleh gairah tersebut. Dan keseimbangan itulah yang menjaga keterlibatan emosional seorang wanita tetap hidup. Inilah kebenaran yang sering diabaikan, wanita adalah cermin emosional. Mereka memperkuat apapun yang Anda proyeksikan ke arah mereka. Jika Anda membawa kecemasan, ia akan merefleksikan kebingungan. Namun jika Anda membawa otoritas yang tenang, ia akan mencerminkan kedamaian. Kuasai kondisi batin Anda, maka Anda akan menguasai seluruh dinamika hubungan tanpa perlu mengucapkan satu patah kata pun. Itulah alasan mengapa pertumbuhan diri adalah hal yang bersifat esensial. Stagnasi atau berhenti berkembang akan membunuh daya tarik. Seorang pria harus terus-menerus berevolusi secara mental, spiritual, dan emosional. Ketika seorang wanita merasakan rasa lapar Anda akan kemajuan hidup, ia akan merasa terinspirasi. Hal itu meyakinkan alam bawah sadarnya bahwa ia sedang bersama seorang pria yang bergerak maju, bukan pria yang terjebak dalam masa lalu. Tujuan hidup, purpose, adalah fondasi dari psikologi maskulin sejati. Tanpa tujuan, daya tarik akan memudar menjadi hambar. Wanita sangat ditarik oleh pria yang digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pengejaran kesenangan sesaat, pria yang mengejar penguasaan diri, kebenaran, dan makna hidup yang mendalam. Tujuan memberikan gravitasi pada energi Anda, dan gravitasi itu tidak dapat ditolak. Inilah yang memisahkan hubungan yang hanya sepintas lalu dengan hubungan yang abadi. Ketika hidup Anda memiliki arah yang jelas, setiap interaksi yang Anda lakukan akan membawa kedalaman. Anda tidak lagi mencari koneksi untuk mengisi kekosongan batin Anda, melainkan Anda menciptakan koneksi dari kepenuhan jiwa Anda sendiri. Pergeseran paradigma ini akan mengubah segalanya tentang cara wanita mengalami kehadiran Anda. Kecerdasan emosional adalah senjata rahasia dari maskulinitas modern. Mengetahui kapan harus mendengarkan, kapan harus memimpin, dan kapan harus memberikan jeda membutuhkan intuisi yang tajam. Kepekaan ini tidak melemahkan kekuatan Anda, justru ia memperkuatnya karena pria yang paling magnetis adalah mereka yang mampu membumi sekaligus waspada secara emosional. Untuk mewujudkan ini, Anda harus belajar membaca cues atau isyarat halus, cara ia bernapas, nada suaranya, hingga keheningan di antara kata-katanya. Semua itu adalah gerbang psikologis. Pria yang mampu mendengarkan melampaui bahasa verbal dapat menyentuh emosi seorang wanita tanpa perlu melewati batas fisik. Ingatlah selalu bahwa daya tarik sejati tidak dibangun dalam momen gairah yang meledak-ledak, melainkan dalam momen pemahaman yang mendalam. Semakin dalam Anda memahami psikologi batinnya, semakin kuat koneksi yang ia rasakan terhadap Anda. Ia tidak hanya merespons kehadiran fisik Anda, melainkan ia merespons bagaimana kehadiran Anda membuat perasaannya menjadi lebih hidup. Saat Anda menguasai kesadaran ini, energi Anda akan bergeser secara permanen. Anda berhenti mencoba untuk membuat orang terkesan, impressing, dan mulai mengekspresikan jati diri Anda yang asli, expressing. Semakin Anda mewujudkan otentisitas, semakin wanita merasakan rasa aman sekaligus kekaguman di hadapan Anda. Otentisitas adalah bentuk kepercayaan diri yang paling langka sekaligus yang paling berkuasa. Jadi, psikologi hasrat maskulin bukanlah tentang mengontrol orang lain, melainkan tentang penguasaan atas diri sendiri. Ini adalah tentang mengenali emosi Anda, tujuan Anda, dan ritme Anda sendiri. Wanita tidak ditarik oleh kesempurnaan palsu, melainkan oleh kebenaran karakter.
Ketika Anda hidup dalam kebenaran, setiap interaksi akan menjadi magnetis dengan sendirinya. Pada akhirnya, memperbaiki koneksi Anda dengan wanita bukanlah sebuah permainan taktik, melainkan sebuah proses evolusi batin. Semakin dalam Anda memahami pikiran Anda sendiri, semakin mendalam pula hubungan yang dapat Anda bangun dengan orang lain. Karena ketika seorang pria mampu menguasai dunia internalnya, maka dunia eksternal akan mulai memberikan respons secara otomatis dan tanpa usaha yang berlebihan. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Hasrat yang sejati bermula di titik di mana upaya kontrol Anda berakhir. Kebanyakan pria mencoba mengendalikan daya tarik dengan logika yang kaku, namun psikologi feminin tidak merespons pada logika, ia merespons pada perasaan. Semakin seorang pria mencoba menghitung tingkat ketertarikan seorang wanita, semakin jauh wanita tersebut akan merasa secara emosional. Rahasianya bukanlah pada kontrol, melainkan pada koherensi, keselarasan total di dalam diri Anda. Pria yang koheren memiliki harmoni antara pikiran, emosi, dan tindakannya. Kata-katanya selaras dengan energinya, tatapannya selaras dengan niatnya. Keselarasan batin ini sangatlah langka, dan wanita dapat merasakannya seketika. Ini adalah padanan psikologis dari musik yang selaras dengan nada, tenang, ritmis, dan sangat memikat. Di dalam diri setiap pria, terdapat dua kekuatan besar yang saling berinteraksi, insting dan kesadaran. Insting memberinya hasrat, sementara kesadaran memberinya arah hidup. Ketika ia mampu menyatukan keduanya, ia menjadi magnetis bagi dunia. Namun ketika salah satu mendominasi yang lain, entah itu impuls buta atau keterikatan yang dingin, maka energinya akan runtuh. Keseimbangan batin adalah sumber utama dari daya tarik. Wanita secara bawah sadar akan menguji keseimbangan ini, mereka mungkin akan mendorong, mempertanyakan, atau memicu reaksi Anda, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melihat apa yang benar-benar nyata di dalam diri Anda. Ujian-ujian ini sebenarnya adalah undangan psikologis. Ia ingin tahu apakah ketenangan Anda itu asli atau hanya sebuah topeng yang rapuh. Jika Anda tetap tenang, ia akan merasa aman. Jika Anda bereaksi secara emosional, ia akan menarik diri. Pengujian ini bersifat instingtif dan merupakan cara alamiah untuk mengidentifikasi kekuatan emosional seorang pria. Jiwa seorang wanita perlu merasakan bahwa stabilitas batin Anda jauh lebih dalam daripada badai emosi yang mungkin ia alami. Jika Anda berdiri teguh saat emosi memuncak, maka rasa hormat dan ketertarikannya akan tumbuh secara diam-diam di dalam hatinya. Penguasaan emosi bukanlah tentang meniadakan perasaan, melainkan tentang kemampuan untuk menyalurkannya secara bijak. Saat seorang pria merasakan sesuatu dengan dalam namun tidak tenggelam di dalamnya, emosinya justru akan menjadi sumber kekuatannya. Wanita akan ditarik oleh pria yang memiliki kedalaman psikologis yang langka tersebut. Kekuatan maskulin yang sesungguhnya bukanlah tentang dominasi atas orang lain, melainkan tentang containment atau kemampuan menampung ruang emosional sehingga sisi feminin dapat mengekspresikan diri, melepaskan bebannya, dan kembali pada ketenangan. Ini adalah polaritas tertua dalam sejarah manusia, antara kekacauan dan ketertiban, antara emosi dan arah, antara bulan dan matahari. Setiap wanita, secara sadar atau tidak, mencari dinamika energi ini dalam hidupnya. Ia tidak mencari kesempurnaan raga, melainkan ia mencari polaritas energi. Tensi antara aliran emosinya dan kekuatan Anda yang membumi itulah yang menciptakan harmoni dalam hubungan. Tanpa polaritas, daya tarik akan memudar menjadi sekadar rasa nyaman yang biasa, dan kenyamanan tanpa percikan batin akan melahirkan jarak emosional. Itulah alasan mengapa prediktabilitas emosional tidaklah menarik bagi wanita. Kepastian yang terlalu berlebihan akan menjadi membosankan. Sisi feminin tumbuh subur dalam ritme dan kejutan emosional, ia ingin merasakan kehidupan. Ketabahan Anda tidak boleh berubah menjadi kemonotonan yang mati, ia harus tetap berdenyut dengan kehidupan, tujuan, dan sedikit ketidakterdugaan yang sehat.
Maskulinitas harus bergerak seperti alam semesta, stabil namun tetap hidup, seperti air yang tenang namun tidak pernah basi. Keseimbangan antara kendali diri dan vitalitas hidup inilah yang akan membangkitkan rasa percaya serta keingintahuan yang besar. Inilah alasan mengapa wanita seringkali jatuh hati pada pria yang memiliki misteri yang tenang. Misteri bukanlah tentang kerahasiaan yang mencurigakan, ia adalah kedalaman batin yang mengundang orang lain untuk bereksplorasi. Pria yang memiliki misteri tidak merasa perlu untuk terus-menerus menjelaskan dirinya kepada dunia, ia mengungkapkan dirinya secara perlahan seiring berjalannya waktu. Setiap lapisan kepercayaan diri yang tenang memberikan petunjuk bahwa ada jauh lebih banyak hal berharga di bawah permukaan batinnya. Pelapisan psikologis ini akan menstimulasi imajinasi seorang wanita secara luar biasa. Dan dalam dunia daya tarik, imajinasi seringkali jauh lebih kuat daripada penglihatan fisik semata. Ketika seorang wanita mulai membayangkan tentang sosok Anda, ia sebenarnya sedang mulai berinvestasi secara emosional kepada Anda. Investasi emosional itulah yang merupakan benih dari keterikatan batin. Jadi, semakin sedikit Anda berusaha untuk membuktikan nilai Anda di hadapan orang lain, semakin besar nilai yang akan ia proyeksikan kepada Anda secara bawah sadar. Ini bukanlah sebuah trik manipulasi, melainkan cara kerja alami pikiran wanita dalam membangun ikatan melalui ruang imajinasi. Misteri dari energi maskulin juga terletak pada kedisiplinan hidup. Pria yang disiplin memancarkan frekuensi rasa hormat terhadap dirinya sendiri, waktunya, dan nilai-nilai prinsipilnya. Ketika seorang wanita merasakan frekuensi ini, ia secara instingtif akan menaikkan standar perilakunya sendiri untuk mengimbangi Anda. Menetapkan batasan, boundaries, adalah bentuk tertinggi dari kepemimpinan psikologis. Batasan bukanlah dinding untuk menjauhkan orang, melainkan kerangka, frame, yang memberitahunya seberapa dalam koneksi ini dapat berjalan dengan sehat. Tanpa batasan yang tegas, seorang pria akan menjadi kacau dan kehadirannya akan kehilangan bentuk dan wibawa. Namun ketika ia menetapkan batasan yang jelas dengan penuh keramahan, ia menjadi struktur yang kokoh di mana emosi wanita dapat bersandar dengan aman. Setiap interaksi yang Anda lakukan adalah refleksi dari dunia internal Anda sendiri. Jika Anda membawa kedamaian, ia akan merasakannya. Jika Anda membawa keraguan, ia akan merefleksikannya kembali. Inilah alasan mengapa memperbaiki hubungan tidak pernah dimulai dari orang lain, melainkan selalu dimulai dari diri Anda sendiri. Ubahlah energi batin Anda, maka respons dunia di sekitar Anda akan mengikuti secara alami. Untuk mengubah energi tersebut, pelajarilah dialog internal Anda sendiri. Pikiran-pikiran yang Anda ulang terus-menerus di dalam kepala akan menjadi frekuensi yang Anda pancarkan keluar. Jika suara batin Anda penuh dengan kritik diri dan ketidakpastian, wanita akan merasakan getaran tersebut bahkan sebelum Anda mulai bicara. Gantilah keraguan itu dengan arah hidup yang jelas. Setiap pria wajib memiliki sebuah misi besar di luar urusan hubungan romantisnya. Tanpa misi tersebut, energinya akan menjadi terpencar dan tidak fokus. Tujuan hidup, purpose, adalah bintang utara bagi setiap maskulinitas. Ia mengorganisir kondisi psikologis Anda dan memberikan bobot pada kehadiran Anda di dunia ini. Wanita tidak mengikuti pesona wajah semata, melainkan mereka mengikuti tujuan hidup pria tersebut. Ketika seorang pria hidup dengan tujuan yang kuat, auranya akan berubah secara drastis. Ia berhenti mencari perhatian dan mulai memancarkan kepastian yang mutlak. Pergeseran ini mungkin terasa halus, namun sangatlah kuat dampaknya. Wanita dapat merasakannya bahkan dalam keheningan yang paling sunyi sekalipun. Inilah perbedaan psikologis antara pria yang mengejar, chasing, dan pria yang menarik, attracting. Secara biologis, wanita telah disetel untuk merasakan kepemimpinan sejati, bukan otoritas yang dipaksakan melalui kekerasan, melainkan kepemimpinan melalui arah hidup yang konsisten. Pria yang tahu kemana ia sedang melangkah tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun di perjalanannya.
Kepercayaan dirinya yang tenang akan membangkitkan insting wanita untuk percaya dan mengikuti secara alami. Kepercayaan itu bersifat rapuh, dan setiap inkonsistensi dalam perilaku seorang pria akan melemahkannya. Konsistensi, di sisi lain, akan memperkuat rasa aman emosional. Semakin konsisten tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda, semakin stabil pula emosi wanita tersebut saat berada di dekat Anda. Secara psikologis, stabilitas ini memicu pelepasan hormon oksitosin, hormon ikatan batin. Itulah sebabnya wanita merasa jauh lebih terhubung dengan pria yang dapat diandalkan, tenang, dan membumi secara emosional. Stabilitas bukanlah hal yang membosankan, ia adalah fondasi utama dari ketertarikan yang bertahan seumur hidup. Namun stabilitas saja tidaklah cukup, ia harus hidup berdampingan dengan gairah, passion. Gairah memberikan nyawa pada rasa aman, mengubah kenyamanan menjadi sebuah kegembiraan yang dinamis. Pria yang mampu memadukan kestabilan emosional dengan keinginan yang spontan akan menjadi sosok yang tak terlupakan bagi wanita. Energinya terasa sangat aman namun di saat yang sama juga mendebarkan. Dualitas antara rasa aman dan gairah inilah yang merupakan esensi dari polaritas sejati. Hal inilah yang menjaga seorang wanita tetap terlibat secara emosional selama bertahun-tahun dalam sebuah hubungan. Ia harus merasa bahwa prianya mampu melindungi kedamaian batinnya, namun juga mampu membangkitkan api semangat di dalam dirinya. Paradoks psikologis itulah yang menciptakan ketertarikan sepanjang hayat. Untuk mewujudkan keduanya, seorang pria harus menguasai kehadiran batin, presence. Kehadiran berarti kesadaran penuh, mendengarkan tanpa menghakimi, dan mengamati tanpa adanya gangguan distraksi. Ketika Anda hadir sepenuhnya secara mental dan emosional untuk seorang wanita, ia akan merasakannya dengan sangat dalam. Hal ini adalah sesuatu yang sangat langka di dunia saat ini, dan kelangkaannya itulah yang membuatnya sangat berkuasa. Kehadiran akan meluruhkan segala kecemasan. Saat wanita merasakan perhatian Anda yang utuh, tubuhnya akan rileks, napasnya melambat, dan pertahanannya akan melunak. Secara psikologis, kehadiran batin adalah obat penawar bagi rasa takut. Ia memberitahu wanita tersebut bahwa Anda aman di sini. Dan rasa aman itulah yang membuka pintu bagi intimasi emosional yang sebenarnya. Namun kehadiran tidak pernah bisa dipaksakan. Ia harus lahir dari penguasaan diri, self-mastery, meditasi, disiplin hidup, dan waktu yang dihabiskan dalam kesendirian akan melatih seorang pria untuk merasa nyaman di dalam keheningan. Hanya dengan cara itulah ia dapat menawarkan keheningan yang menenangkan kepada orang lain. Kedamaian emosional tidak akan pernah bisa dibagikan jika ia tidak eksis di dalam diri Anda sendiri terlebih dahulu. Ketika seorang pria mengolah kedamaian batinnya, kehadirannya akan berubah menjadi obat yang menyembuhkan melalui ketenangan dan pemahaman. Wanita ditarik pada energi tersebut bukan karena nafsu semata, melainkan karena tarikan psikologis terhadap rasa aman dan kedalaman karakter. Kekuatan yang damai adalah kekuatan yang paling sulit untuk ditolak. Kita telah membedah secara mendalam bagaimana hasrat sejati bukanlah tentang manipulasi eksternal, melainkan tentang penguasaan internal. Pria yang telah berhasil membangun benteng batinnya tidak perlu mengejar dunia, karena dunia dan energi feminin di dalamnya secara alami akan ditarik menuju stabilitas dan kedalaman karakter yang ia miliki. Ingatlah selalu bahwa perjalanan stoik Anda dimulai dari pengakuan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar Anda kendalikan adalah kondisi pikiran dan respons emosional Anda sendiri. Jika prinsip tentang kekuatan kehadiran dan penguasaan diri ini memberikan perspektif baru bagi Anda, saya ingin Anda membuat sebuah afirmasi batin hari ini. Tuliskan, "Saya memilih penguasaan diri," di kolom komentar. Komentar ini adalah tanda komitmen Anda untuk berhenti menjadi pria yang reaktif dan mulai menjadi pria yang berdaulat atas energinya sendiri. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan loncengnya agar Anda tetap terhubung dengan pelajaran kebijaksanaan Stoa berikutnya.
Bagikan video ini kepada pria lain yang mungkin masih terjebak dalam kebisingan pikiran dan pengejaran validasi yang semu. Mari kita bangun generasi pria yang memimpin dengan ketenangan batin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah membumi, tetaplah kuat, dan teruslah berjalan di jalan kedaulatan Anda. Sampai jumpa besok.